Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, sekitar 85% penduduk atau lebih dari 284 juta jiwa dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Kebutuhan akan produk halal jadi hal yang sangat penting. Kesadaran masyarakat soal halal sekarang makin tinggi, bukan cuma untuk makan dan minuman, tapi juga kosmetik, obat, dan produk lainnya. Halal di sini bukan hanya soal aturan agama, tapi juga menyangkut mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Melalui sertifikat halal, produsen mendapat jaminan resmi bahwa semua proses dari bahan baku, pengolahan, distribusi, sampai penyimpanan sudah sesuai standar kehalalan. Bagi umat muslim, ini bukan sekedar soal iman, tapi juga menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ibadah. Karena itu, peran negara penting banget untuk melindungi hak dasar umat muslim. Pemerintah hadir lewat regulasi dan kebijakan, sementara produsen punya kewajiban menyediakan produk halal yang aman bagi konsumen. Namun faktanya, gak semua produk di Indonesia punya label halal. Kondisi ini bisa merugikan konsumen karena masih ada produk tanpa keterangan halal atau non-halal. Makanya setiap produk seharusnya punya sertifikat halal biar ada kepastian hukum, perlindungan, dan transparansi. Untuk memperkuat hal ini, pemerintah sudah bikin Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan semua produk yang beredar, diperdagangkan, atau diimpor ke Indonesia punya sertifikat halal. Tapi di lapangan masih ada tantangan, terutama bagi UMKM yang kadang kesulitan memahami prosedur, memenuhi persyaratan, dan mematuhi regulasi. Oke, selanjutnya itu ada A. Sistem halal di Indonesia. Sistem halal di Indonesia adalah hasil kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk memberi jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi umat Islam saat mengonsumsi produk atau jasa. Sistem ini nggak cuma soal ibadah, tetapi juga terkait perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan daya saing produk Indonesia di level global. Karena itu penting untuk paham dasar hukumnya biar proses sertifikasi halal bisa jalan dengan terarah, standar, dan diakui secara nasional maupun internasional. Yang pertama ada dasar hukum sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu proses resmi buat memastikan produk, baik barang ataupun jasa, sesuai dengan syariat Islam. Prosesnya mulai dari cek bahan baku, produksi, distribusi, hingga penyimpanan, sampai pelabelan. Di Indonesia, sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dibarengi dengan MUI lewat fatwa. Sekarang sertifikasi halal jadi kewajiban hukum untuk banyak produk sesuai peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH. Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib punya sertifikat halal. Undang-undang ini juga bikin BPJPH sebagai lembaga resmi penyelenggara halal. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019, yaitu mengatur detail soal prosedur sertifikasi, akreditasi LPH, peran penyedia halal, kewajiban pelaku usaha, penggunaan label, pengawasan, dan fasilitas khusus untuk usaha mikro menengah. Oke, selanjutnya ada PMA dan keputusan Kementerian Agama. Keputusan ini lebih teknis, misalnya tata cara pelabelan halal, registrasi produk impor, sampai kewajiban label halal. Semua aturan ini berpijak pada Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila, dan menjamin kebebasan beragama, hak beribadah, serta kepastian hukum bagi semua warga negara.
Yang kedua ada lembaga yang berwenang, BPJPH, MUI, LPH. BPJPH, lembaga pemerintah di bawah Kemenak. Tugasnya nyelenggarain sistem halal, terbitin sertifikat, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, sampai kerjasama nasional dan internasional. MUI atau Majelis Ulama Indonesia berperan di sisi syariah lewat LPPOM. MUI mereka yang menentuin fatwa halal setelah produk diperiksa dan diuji. Mereka juga mengawasi aspek syariahnya. Yang terakhir ada LPH. LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, lembaga akreditasi buat periksa produk dari bahan baku, proses produksi, sampai fasilitas. Hasil pemeriksaan mereka diserahkan oleh BPJPH, diverifikasi, terus MUI mengeluarkan fatwa, BPJH terbitin sertifikat halal resmi, sampai BPJPH terbitin sertifikat halal resmi. Sertifikasi halal merupakan proses penting untuk memastikan sesuatu produk sesuai dengan aturan syariat Islam. Dengan adanya sertifikat ini, konsumen mendapat jaminan bahwa produk yang digunakan aman, terjamin, dan terbebas dari unsur haram. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal, baik yang bergerak di bidang pengolahan makanan, obat, kosmetik, rumah potong hewan, maupun restoran, catering, dan dapur, diwajibkan mendaftar sertifikasi halal dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh LPPOM atau MUI. Yang pertama, A. Mengerti syarat untuk sertifikasi halal serta mengikuti pelatihan sistem jaminan halal. Perusahaan harus memahami kriteria yang tercantum dalam HAS 23.000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan untuk mengenai sistem jaminan halal yang diorganisir oleh LPPOM MUI, baik dalam bentuk pelatihan rutin maupun pelatihan daring atau e-learning. B. Mengimplementasikan sistem jaminan halal atau SJH. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan SJH yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, persiapan prosedur yang berhubungan dengan SJH, pelaksanaan audit internal, serta evaluasi manajemen. Untuk mendukung perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI menyediakan dokumen panduan. Yang C. Mempersiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan diharuskan untuk menyediakan dokumen yang diperlukan bagi sertifikasi halal, termasuk daftar produk, daftar bahan, dan dokumen terkait bahan, daftar penyembelih atau khusus untuk rumah pemotongan hewan, matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat tempat produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. D. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal atau unggah data. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online melalui sistem Cerol di situs web www.ipom.mui.org. Perusahaan harus terlebih dahulu membaca manual pengguna Cerol untuk memahami tata cara sertifikasi halal. Perusahaan perlu mengunggah data sertifikasi hingga selesai agar dapat diproses oleh LPOM MUI. E. Pelaksanaan audit. Audit bisa dilakukan jika perusahaan sudah disetujui. Audit dilakukan di seluruh fasilitas yang berhubungan dengan produk yang telah mendapatkan sertifikasi. F. Melaksanakan pemantauan pasca audit. Setelah mengunggah data sertifikasi, perusahaan perlu melakukan pemantauan pasca audit. Disarankan agar pemantauan ini dilakukan setiap hari untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. Dan jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan harus segera dilakukan. Yang G. Mendapatkan sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam format digital melalui Cerol. Sertifikat halal yang fisik dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta atau dapat juga dikirim ke alamat perusahaan.
Sertifikat halal tersebut berlaku selama 2 tahun. C. Tantangan dan permasalahan dalam sistem sertifikasi halal. Produk di Indonesia ini banyak banget, dari lokal sampai impor. Supaya umat muslim gampang memastikan kehalalannya, semua produk wajib punya label halal. Label ini menjadi jaminan resmi kalau produk beneran sesuai syariat. Sertifikasi halal diterbitkan MUI, berlaku 4 tahun, dan setelah habis waktu wajib diperpanjang. Proses sertifikasi halal tersendiri punya tahapan yang harus dijalani beberapa pelaku usaha. Baik UMKM maupun perusahaan besar, tujuan jelas kasih kepastian buat masyarakat soal status halal produksi. Tapi dalam praktiknya masih ada beberapa masalah yang bikin ribet. Di antaranya, yang pertama, kurang paham soal sertifikasi halal. Banyak masyarakat khususnya di Bangkalan masih bingung, apa itu sertifikasi halal? Produk apa saja yang wajib? Bagaimana cara daftar? Apa saja syariat dan apa manfaatnya? Yang kedua, prosesnya lama dan ribet. Buat dapat sertifikasi, pelaku usaha harus siapin banyak hal. Yang pertama, dokumen, pelatihan, sampai penyusunan produksi. Akhirnya prosesnya bisa makan waktu sampai 3 bulan, bikin UMKM kadang ragu buat daftar. Yang ketiga, kesadaran hukum masih rendah. Banyak produsen maupun konsumen belum sadar kalau sertifikasi halal itu wajib. Ada yang mikir cuma produk pabrikan aja yang harus halal. Padahal semua produk yang beredar juga kena aturan. D. Strategi penguatan sistem dan sertifikasi halal. Penguatan sistem sertifikasi halal itu penting banget. Bukan cuma biar produk sesuai syariat Islam, tapi juga bisa bersaing di global. Strateginya nggak cuma soal aturan, tapi juga tata kelola. Pengusaha sampai teknologi, salah satu kunci utamanya adalah digitalisasi biar proses makin cepat dan efisien dan transparan. Yang pertama, digitalisasi sertifikasi. Sertifikasi digitalisasi artinya semua proses dari pengajuan, pemeriksaan, sertifikasi sampai terbitnya sertifikasi halal. Pindah ke sistem online. Di Indonesia diwujudkan lewat aplikasi Si Halal yang dikelola BPJPH Kemenak. Keuntungannya pelaku UMK lebih gampang terdaftar. Proses administrasi lebih cepat dan transparan. Data bisa dipantau real time. Potensi direkrasi ribet bisa dikurangi. Tapi masih ada tantangan kayak akses internet di daerah yang terbatas, literasi digital UMK yang rendah, dan sistem antar lembaga BPJPH, LPH, MUI yang belum sepenuhnya nyambung. Yang kedua, sosialisasi sertifikasi. Sosialisasi ini kunci biar semua orang paham pentingnya halal. Untuk produsen atau pelaku usaha, biar mengerti prosedur, manfaat, dan bagaimana sertifikasi halal bisa bikin produk lebih dipercaya dan laku di pasar. Untuk konsumen, biar makin teliti memilih produk halal. Cara bisa lewat seminar, pelatihan, pendampingan UMK, kampanye halal, sampai kerja sama dengan kampus. Yang ketiga, kolaborasi pemerintahan, akademi, dan pelaku usaha. Sertifikasi halal nggak bisa jalan kalau sendirian, butuh kolaborasi triple helix. Pemerintah, BPJPH, Kemenak, OJK, Kemenperin, bikin regulasi layanan digital, kasih subsidi sertifikasi untuk UMK. Akademisi, riset, bikin kurikulum halal, dampingi UMKM, dan kuatkan laboratorium halal.
Pelaku usaha pasti produk sesuai standar, jalani sistem jaminan halal SJH, dan aktif ikut sertifikasi. Kalau tiga pihak ini kompak, sistem sertifikasi halal bakal lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Plus bisa bikin ekosistem halal Indonesia makin kuat di pasar global. Oke, kesimpulannya ialah sistem dan sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan kehalalan produk bagi umat muslim di Indonesia, baik dari aspek keimanan, keamanan, maupun kepercayaan konsumen, melalui landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah bersama lembaga terkait seperti BP, JPH, MUI, dan LPH menjalankan fungsi penting dan memastikan kehalalan produk yang beredar. Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan daya saing industri halal Indonesia di tingkat global. Meskipun demikian, implementasi sistem dan sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman produsen dan konsumen, lamanya proses sertifikasi, serta rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelaku usaha. Untuk itu diperlukan strategi penguatan melalui digitalisasi, sosialisasi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar sistem halal lebih efektif, efisien, dan inklusif. Dengan langkah ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing tinggi.